sahabat TFC, apa kabarnya? Semoga saudara juga dalam keadaan baik ya. Di sisi sebelah saya ada Pendeta Manutun, Gembala Sidang TFC. Apa kabar Pendeta? Shalom, sehat ya? Sehat. Dengar-dengar abis pulang dari luar kota ya? Iya, liburan. Liburan ya, oke. Dan baru nyampe lah ya gitu ya, oke. Nah, bagaimana saudara? Di hari libur dalam minggu ini, apakah saudara juga rindu untuk belajar meditasi Alkitab? Pastinya dong Pendeta ya. Iya. Dan kita tiba di hari ini dalam membahas pelajaran kelima dari meditasi Alkitab kita, berjudul adalah Murka dari Kasih Ilahi. Jadi bisa dibilang ini kemarahan Tuhan dan juga kasih Allah dinyatakan, begitu ya Pendeta ya deh. Saya akan membacakan ayat hafalan ya, terambil dari Mazmur yang ditulis oleh Asaf gitu ya. Mazmur 78 ayat 38, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Haleluya. Saudara, saya ingin memancing kepada saudara. Apa yang mungkin saudara rasakan ketika menghadapi kemarahan, kemurkaan, dan juga konsekuensi dari suatu hukuman? Pastinya ada rasa takut ya, Pendeta ya. Saya pun atau siapapun manusia pasti mengalami rasa takut ketika mendengar suatu murka, apalagi dari ilahi gitu ya. Nah, murka ini Pendeta, saya ingin bertanya, murka ini adalah hal yang dipandang manusia bahwa ketika kita membahas terutama Alkitab dengan di perjanjian baru, di perjanjian lama maksud saya, itu banyak murka Tuhan di sana. Tapi sekaligus di perjanjian lama ada kasih karunia. Contoh, Daud mendapat kasih karunia, Nuh mendapat kasih karunia, dan banyak lagi. Ya, artinya memang murka Allah dan kasih karunia apakah memang beriringan atau mungkin ada yang lebih dominan menurut Pak Pendeta seperti apa? Ya, kita banyak mendapatkan catatan-catatan di dalam kitab suci tentang amarah dan murka Allah. Itu sudah pasti. Dan dalam satu konsep, Daud menulis dalam Mazmur 85, kalau tidak salah, bahwa kasih dan keadilan Allah bercium-ciuman. Jadi, ibaratnya dalam diri Allah, ada kasih dan ada keadilan. Keadilan inilah yang selalu disebut sebagai ekspresi dari amarah Allah, murka Allah, penghakiman Allah, dan penghukuman Allah. Nah, itu nyata seperti itu. Tapi intinya begini, kalau kita mau membuat itu menjadi suatu realitas bagi iman Kristen kita, menggabungkan dua kata ini, kasih dan murka Allah, itu bagaikan suatu majas oksimoron. Oksimoron adalah dua kata atau ungkapan yang digabungkan untuk mendapat suatu makna yang baru. Padahal dua ungkapan itu bertentangan. Contohnya, es yang panas. Ya kan? Es yang panas, kemarahan yang lembut, ya kan? Hal-hal semacam itu contohnya. Itu sebetulnya tidak ada, begitu. Jadi saya masih menganggap itu sebagai oksimoron. Nah, kenapa? Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan Yoni akan membuat saya untuk menjawab kenapa saya lebih memilih untuk mengimani kasih di dalam diri Allah. Bagi saya, amarah, murka, penghakiman dan penghukuman Allah itu nggak penting bagi iman saya. Tapi Pendeta percaya adanya murka Allah? Saya nggak perlu mempercayainya. Seandainya itu ada, ya, itu memang benar-benar tidak berguna bagi iman saya. Karena iman itu bertumbuh hanya karena kita mendapatkan kasih sayang. Ya. Jadi iman tidak
amarah, murka, penghakiman, dan penghukuman Allah tidak mengerjakan apapun dalam pertumbuhan iman. Amarah, murka, penghakiman, dan penghukuman Allah ya hanya untuk menegaskan, menjelaskan suatu kesalahan. Bukan berarti memperbaiki kesalahan. Menyatakan bahwa kita layak dihukum. Bukan berarti membebaskan penghukuman. Apalagi menghapus penghukuman, bukan? Bukan. Ya, begitu kira. Ya, jadi saudara bisa melihat ya penjelasan pendeta bahwa yang menjadi fokus adalah ternyata fokus kepada kemurkaan dan penghukuman Tuhan itu tidak menambahkan atau justru menghambat pertumbuhan rohani begitulah. Atau bahkan stuck malah, Ya. Bahkan nggak bertumbuh dan cenderung malah Ya. punya rasa takut dan memandang Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi kayak takut banget gitu ya. Jadi itu membuat kita menjadi bahkan tidak beriman gitu ya. Kita mengerjakan sesuatunya ya karena rasa takut. Seperti pendeta sering sampaikan bahwa modifikasi perilaku manusia karena dia takut gitu ya. Ya, yang lebih tegasnya lagi, saya sudah buat sebetulnya ini dalam ringkasan yang Ya. itu sudah tegas saya nyatakan di situ dalam ringkasan podcast ini. Jadi sudah ada di tampilan di media sosial The Forgiven Church. Jadi saudara boleh mendengarkan itu. Tapi saya mau katakan bahwa amarah, murka, penghakiman, dan penghukuman Allah sama sekali tidak mengerjakan yang disebut dengan pertobatan. Jadi puncak dari kemelekatan kita dengan Tuhan, hubungan intim antara manusia dengan Tuhan, antara ciptaan dan penciptanya, adalah suatu keinsafan. Ya. Insaf itu bisa diterjemahkan sebagai kesadaran. Jadi amarah, murka, penghakiman, dan penghukuman tidak mengerjakan kesadaran. Tapi efeknya justru adalah roh ketakutan. Nah, dalam roh ketakutan, sesungguhnya tidak ada iman. Bahkan tidak ada penyembahan sejati. Dalam ketakutan tidak ada iman. Dalam ketakutan tidak ada penyembahan. Allah kita justru menjauhkan yang disebut dengan roh ketakutan. Ya, kira begitu. Baik. Jadi bisa dibilang justru rasa takut itu menghambat iman gitu ya, pendeta. Dan tadi pendeta juga sudah sampaikan sebelum ini kita juga ngobrol, salah satu murka Allah ya, itu adalah kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di kitab Yesaya 53. Murka Allah ditumpahkan kepada Yesus. Ya, sekali lagi ya, bahwa amarah, murka, penghakiman, dan penghukuman Allah nyata memang tertulis di dalam kitab suci. Tapi saya menghimbau kepada semua kita, jangan pernah fokus kepada bagian ini, tapi fokuslah kepada kasih sayang dan panjang sabar Allah. Itulah yang mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita, bahkan mengerjakan keselamatan kita. Itu yang harus jadi catatan kepada orang beriman. Nah, murka, amarah, penghakiman, dan penghukuman Allah hanya menghasilkan ketakutan. Roh ketakutan tidak akan di dalam roh ketakutan tidak ada iman sejati. Di dalam ketakutan tidak ada peribadatan yang sejati. Dan sebagai catatan penting, Yoni, kalaupun kita mau menyisakan istilah murka, amarah, penghakiman, dan penghukuman Allah, dengar baik. Puncak dari amarah, murka, penghakiman, dan penghukuman Allah bukan dijatuhkan kepada anak-anak manusia yang jahat, bukan kepada antikristus, bukan kepada iblis, tapi kepada dirinya sendiri melalui tubuh Yesus Kristus, darah dan dagingnya. Dijatuhkan segala
penghakiman, penghukuman, murka dan amarah Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa sesembahan kita ini keren, Yuli. Teramat keren. Ini yang bikin saya jatuh cinta pada kekristenan. Karena apa? Kenapa? Karena banyak sesembahan-sesembahan memperkenalkan dirinya. Banyak sesembahan-sembahan di dunia ini memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan yang pemarah, pemurka, penghakim dan penghukum. Menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara menghakimi, menghukumi dengan amarah dan murka. Objek amarah, murka, penghakiman dan penghukumannya adalah manusia ataupun alam ciptaan ini. Tapi hebatnya sesembahan orang Kristen, orang beriman seperti kita, dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dibuatnya. Jadi Allah bertanggung jawab ketika dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Dan jika ada persoalan dan masalah yang sedang dihadapinya, maka dia menimpakannya kepada dirinya sendiri. Ini yang saya sebut sebagai Allah yang bertanggung jawab. Banyak orang melakukan sesuatu, lalu dalam perlakuan itu ada kesalahan, dia akan timpakan kesalahan itu pada orang lain. Ya, tapi Allah yang kita sembah enggak. Puncak dari segala sesuatunya dia timpakan kepada kita. Oke? Dia timpakan kepada dirinya, masalah dirinya. Puncak dari segala sesuatunya dia timpakan kepada dirinya. Itu menunjukkan Allah yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, Yon, justru saya melihat di sini, inilah spesifikasi Allah yang maha. Sekali lagi, inilah spesifikasi Allah yang maha. Kenapa? Karena kalau untuk menyelesaikan masalah dengan murka, amarah, penghakiman dan penghukuman, makhluk-makhluk ciptaan pun bisa lakukan itu. Tapi yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk-makhluk ciptaan adalah menyelesaikan masalah tanpa penghakiman, tanpa penghukuman, tanpa amarah, tanpa murka. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu nggak bisa dilakukan. Yang dapat melakukan itu hanya kemahasagalaan Allah. Jadi letak kemahasagalaan Allah itu justru di situ. Dia menyelesaikan persoalan terbesar sekalipun bukan dengan penghakiman, penghukuman, bukan dengan amarah dan murka. Ya kan? Iya. Dengan apa? Wah, itulah yang akan kita pelajari. Dengan kasih karunia dan panjang sabarnya. Kalau saya, Yon, menciptakan suatu mainan misalnya, rusak, boleh jadi saya akan hancurkan. Ganti yang baru. Yang ini saya hancurkan, ganti yang baru. Tapi Allah kita berbeda. Dia nggak seperti itu. Dia memberikan hati yang baru. Jeroannya. Oleh rohnya bekerja, menginsafkan, menyadarkan. Dia nggak harus menghakimi, menghukumi, menghancurkan dan membinasakan. Dia cukup melepas kasih sayang dan panjang sabarnya, maka apa yang telah rusak akan bangkit kembali menjadi versi yang terbaik, menjadi manusia baru. Jadi Allah mudah memang menghakimi, menghukumi, murka dan marah kepada manusia. Tapi Allah tidak memilih cara itu. Tapi dia melepas kasih sayang dan panjang sabarnya. Sehingga setiap orang beriman, oleh kasih sayang dan panjang sabar itu, tergugah, tersentuh hatinya. Insaf dan sadarlah dia. Maka itu akan membuat dia melahirkan hidup yang baru. Versi terbaiknya. Itulah peran roh Allah. Baik. Mau bertanya, Pendeta? Iya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pendeta. Namun, dari gambaran manusia saat ini, itu mungkin kurang lebih masih terlihat ya. Kasih karunia mereka percaya. Tetapi, kadang mereka juga percaya dengan hukuman dari Allah. Ya. Nah,
Dan kadang mungkin 50-50 jadinya. Jadi bisa dia percaya dengan kasih karunia Tuhan, dan dia percaya juga penghukuman gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyadari bahwa kita harus tetap lebih pikiran kita pendominasi di bagian kasih karunia Allah? Apa yang harus manusia lakukan, Weta? Apakah dia harus mengingat bagaimana harus belajar Alkitab lebih lagi, merenungkan firman Tuhan, atau dia punya pengalaman pribadi harus ngapain, Weta? Ya, itu memang harus kita sadari, mau tidak mau. Sekalipun kitab suci sekali lagi menjelaskan dalam Mazmur 85 bahwa dalam diri Allah ada kasih dan keadilan, tapi jangan pernah berpikir bahwa keadilan itu, yaitu murka, amarah, penghakiman, dan penghukuman, itu yang akan ditimpakan kepada manusia. Enggak. Tapi itu maksudnya ditimpakan kepada dirinya sendiri melalui hambanya, melalui inkarnasinya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, penghukuman yang mendatangkan keselamatan ditimpakan. Ya kan? Yesus itu diremukkan, dihancurkan. Kalau diremukkan, dihancurkan, itu pasti dengan amarah dan murka yang meluap-luap. Ya kan? Jadi jangan pernah tafsir ini untuk manusia, untuk setan, untuk antikristus. No. Ini untuk Yesus Kristus, untuk Sang Mesias. Amarah murka Allah pada puncaknya dihempaskan, dibenturkan. Jadi juru selamat kita itu, Yesus Kristus, inkarnasi Allah itu, diremukkan oleh kejahatan kita. Murka Allah dituangkan kepadanya. Itulah yang menjadi kabar baik. Itu adalah kabar baik. Kabar baik. Nah, mungkin kita berpikir, tapi kenapa saya mengalami kesakitan, penderitaan, kegagalan, seakan-akan saya dihukum oleh Allah? Ya, itu perasaan kita. Oh, itu perasaan dia. Oh, okay. Memang iblis menghakimi kita, mengajak kita secara masif untuk berpikir hal yang sama. Dia memutarbalikkan fakta bahwa setiap kita mengalami kegagalan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesakitan, dia katakan itu adalah penghukuman Allah. Allah nggak pernah katakan itu. Itu adalah bisikan iblis. Ya, sehingga kita datang menghampiri Allah dengan roh ketakutan. Kita datang memperbaiki perilaku kita, tindakan kita, ya. Tapi hati kita penuh dengan roh ketakutan kepadanya. Kita hanya datang kepada Allah, memperbaiki tindakan dan perilaku kita dengan maksud supaya kita tidak dihukum. Menurut saudara, apakah ini penyembahan yang sejati? Menurut saudara, apakah ini iman yang tulus dan ikhlas? No. Jadi, memang iblis yang menuding itu. Gitu. Jadi, memang iblis menginterpersonakan dirinya terhadap Allah. Coba kita baca dulu ya. Dalam kitab. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8. Coba kita baca ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, sekarang coba kita lihat dalam apa yang ditulis dalam Amsal 19 ayat 12. Ini berbicara tentang Mesias. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Lihat, hampir sama ya. Seperti raung singa muda. Tadi singa yang mengaum-ngaum. Jadi interpersona iblis itu dikenakan kepada Allah. Ya. Jadi kita yang membuat persona Allah menjadi persona oknum yang menghakimi, menghukumi setiap tindakan dan perilaku kita. Makanya Allah belum menemukan iman di bumi ini.
Kenapa? Karena banyak agama didirikan oleh roh ketakutan. Takut azab dan neraka. Takut penghakiman dan penghukuman. Ya kan? Makanya Yesus bilang, ketika ia datang ke bumi, adakah dia temukan iman di bumi? Nggak ada. Satu pun tidak ada. Nggak ada. Karena semua masih penuh dengan roh ketakutan menyembah. Itu sebabnya kenapa dia katakan suatu hubungan yang sejati adalah jika hubungan itu seperti suami istri atau seperti persahabatan. Nggak ada roh ketakutan di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi selama kita masih didorong oleh roh ketakutan menyembah Allah, itu belum sejati. Tapi coba, apa penyebab roh ketakutan itu? Pasti ada biang kerok. Roh ketakutan itu ada penyebabnya berarti. Iya. Jadi dia tidak muncul begitu saja. Udah itu saja. Ada sebabnya ya. Kalau udah tahu apa itu pendeta? Nah, jadi Roma 4 ayat 15 bilang, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Coba kita garis bawahi, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Jadi di dalam dan murka itu menghasilkan ketakutan. Jadi artinya hukum Taurat, murka dan ketakutan adalah paket yang terikat sangat kuat. Ini adalah 3 sekawan yang membawa penderitaan kepada manusia. Ya. Jadi selalu identik yang 3 ini. Contoh Ulangan 6 ayat 24. Coba perhatikan kata-katanya ini. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Perhatikan, dalam perintah, larangan, ketetapan dan ketentuan selalu menimbulkan roh ketakutan terhadap Allah. Ya, itu ayatnya. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah berpegang pada perintah. Perhatikan kata perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi selalu identik perintah, larangan, ketetapan, ketentuan dengan roh ketakutan. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan pada hari ini supaya baik keadaan. Jadi di bawah hukum Taurat membangkitkan roh ketakutan kepada Allah. Takut akan penghakiman dan penghukuman. Ulangan 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia yang dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allah. Perhatian tuh. Hukum Taurat takut. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengar dan belajar takut akan Tuhan Allah. Dan mereka melakukan dengan setia perkataan hukum Taurat ini. Perhatikan selalu, hukum Taurat identik selalu, berdampingan selalu dengan roh ketakutan. Yeremia 44 ayat 10. Mereka tidak remuk hati sampai pada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Taurat dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu pada nenek moyangmu. Sekali lagi ya. Lihat Ulangan 17, 19, dan 20. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah yang membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Dan berpegang pada isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Coba perhatikan. Selalu ada identik hukum dengan takut. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci, tapi ada untuk tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semua. Tapi coba lihat.
ketika sang kasih karunia datang, konsepnya berubah drastis. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Paham sekarang? Iya. Jadi, apa yang menyebabkan kita memiliki roh ketakutan? Takut terhadap murka, amarah, penghakiman dan penghukum Allah. 3 itu tadi. Ya. Ketakutan, hukum Taurat. Udah. Itu semua. Jadi di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Tidak ada penyembahan sejati. Tidak ada iman yang sejati. Jadi kalau ada ungkapan takutlah akan Allah, itu masih di bawah hukum Taurat. Pasti itu. Pasti. Allah itu tidak ingin disembah dalam roh ketakutan. Tetapi karena sang kasih karunia belum datang, bangsa itu harus melahirkan sang kasih karunia. Maka pentungan demi pentungan, perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuan yang disebut sebagai penuntun paidagogo dijadikan alat untuk menuntun mereka. Ya memang orang-orang yang hidup sebelum zaman kasih karunia hidup dalam roh ketakutan. Jadi sebetulnya kalau gereja masih mempopulerkan gini, gereja masih mewarisi roh kutuk ketakutan dari tanah Ibrani. Ya. Oke, Metas. Jadi intinya ketakutan tidak mengerjakan keselamatan. Tidak mengerjakan keselamatan. Jangankan keselamatan. Ketakutan tidak mengerjakan pertobatan. Dan tidak ada damai sejahtera dalam ketakutan. Sedangkan Yesus memperkenalkan damai sejahtera. Betul. Ketakutan tidak mengerjakan pertobatan. Yang dapat dikerjakan oleh roh ketakutan adalah ketakutan mengubah tindakan dan perilaku. Perbuatan, tindakan dan perbuatan. Tapi saya mau katakan pada saudara, panggilan kekristenan tidak hanya sampai batas tindakan dan perbuatan. Itu hanyalah suatu modifikasi perilaku, sesuatu yang eksternal dari hidup manusia. Tetapi puncak kekristenan adalah sesuatu yang berubah dari dalam, dari batin dan jiwanya. Itu disebabkan oleh roh yang bekerja. Kalau ketakutan, tindakan dan perilaku berubah, itu karena tekanan penghakiman dan penghukuman, amarah dan murka Allah. Ya, tapi kasih sayang Allah, panjang sabarnya, mengerjakan roh pertobatan di dalam diri manusia. Di dalam diri. Ya, itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita fokuskan. Itu yang harus kita beritakan dan berulang-ulang karena banyak pengulangan tentang penghakiman dan kemurkaan supaya manusia bertobat, nyata-nyatanya tidak gitu ya. Iya. Oke. Berarti inline peleta dengan kisah hidup Abraham di zaman dulu. Abraham dibenarkan karena Perbuatan. yes. Kitab Ibrani juga menyebut Abraham dibenarkan oleh perbuatannya. Ya. Karena Abraham pun melakukan sesuatu itu Ya. untuk menjaga janjinya kepada Allah. Nah, yang mau ditanyakan apa ini tentang Abraham? Yes. Nah, dia dibenarkan karena perbuatannya, maka Abraham beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Tidak di hadapan manusia itu dia. Kitab Galatia harus menjelaskan itu. Oke. Ya. Galatia menyebut Abraham. Oke, saudara, ini penting sekali. Ya. Artinya begini. Ketika saudara ingin perbuatan saudara itu dinilai atau dikasih poin oleh siapapun, maka itu adalah dasar saudara untuk bermegah kepada manusia, bukan kepada Allah. Tetapi dalam hal ini, Tuhan lebih menekankan dengan sangat kuat bahwa bermegahlah di dalam kasih karunia dan dia dibenarkan oleh karena iman. Ya, karena iman. Betul. Kita cukup mengimani janji Allah. Terakhir Allah berjanji melalui Yesus. Dia bilang begini,
aku akan pergi pada Bapa, tapi aku akan mengirim pengganti, yaitu Roh Kudus. Nah, lewat dialah kita beriman. Pelayanan roh. Jadi roh itu nanti yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Jadi kita nggak butuh, kita jangan melompat dulu ke hasil. Ya kan? Contoh, maksud saya begini, jangan kita melompat ke hasil, artinya kita jangan membicarakan perbuatan. Karena perbuatan, tindakan, itu adalah hasil dari apa yang ada di dalam diri kita. Yaitu hati nurani kita, batin dan jiwa kita. Nah, ini yang menggerakkan ini adalah roh. Jadi kita memiliki roh dulu. Roh itu akan menginsafkan kita. Maka roh itu pula yang akan mengerjakan buah-buah kehidupan kita. Kita akan berbuah, namanya berbuah. Berbeda itu berubah dengan berbuah. Berubah itu tindakan dan perilaku. Berbuah itu suatu dorongan dari dalam. Karena ada roh yang tinggal di dalam diri kita. Nah, itu iman. Kita harus pakai iman. Tapi kalau karena menjalankan perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuan, nggak butuh iman. Ya. Makanya Paulus bilang, sebab melakukan hukum Taurat nggak butuh iman. Boleh pertanyaan lagi, boleh ya? Apabila memang pelayanan roh ini sangat fundamental dan juga sangat penting, budaya itu ya. Kenapa ini tidak di-announce, diperkenalkan sejak dahulu kala di zaman perjanjian lama? Pelayanan roh itu sudah diperkenalkan dalam Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tahu gak ini maksudnya apa? Perjanjian apa yang telah dibangun Allah? Pada waktu ini spesifik. Memang Tuhan banyak berjanji. Mulai dari Adam Tuhan berjanji. Janjinya tetap sama. Isinya sama. Cuma waktu dan tempatnya berbeda-beda. Dia mau meneguhkan janji yang sebelumnya sebetulnya. Ya kan? Namun pada waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya kan? Tuhan kan mau mempersiapkan bangsa itu untuk melahirkan Mesias. Betul? Nah, sebetulnya dari awal bangsa itu Tuhan melihat tidak baik wataknya, karakternya, tabiatnya. Terbukti mereka itu banyak bersungut-sungut sebelum sampai di Bukit Sinai, di Gunung Sinai. Nah, di dalam Keluaran pasal 19, orang Israel nantangin Tuhan. Sampaikanlah semua perintah-perintahmu, kami siap melakukannya. Nah itulah, jadi yang dimaksud ini, yang dimaksud dalam Yeremia 31-32 ini, ya, aku akan memegang tangan, bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi orang Israel berpikir bahwa dia sanggup melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, maka Tuhan mau tunjukkan sama mereka. Oke, kita sign kontrak. Kita tanda tangan. Iya. Ya. Kamu lakukan ini perintahku. Ditandatangani melalui 10 hukum di Keluaran pasal 20. Kamu harus lakukan ini dengan sempurna. Alkitab katakan dalam Keluaran pasal 19, Tuhan bilang dengan sempurna. Tahu arti sempurna? Satu iota pun tidak boleh tidak dilakukan. Harus sempurna. Karena kalau gagal satu iota, maka semuanya menjadi khamir, menjadi salah, menjadi najis. Maka mereka akan kena hukuman. Kena kutuk, kena kutuk. Kutuknya seluruh hukum itu. Jadi satu saja. Nah itu sebabnya Tuhan mau tunjukkan bahwa perjanjianku dengan bangsa Israel itu telah dirusak oleh mereka. Nah makanya akhirnya perjanjian yang pertama itu
dibatalkan sendiri oleh Tuhan. Kenapa? Karena berulang-ulang mereka melanggarnya. Lalu di ayat 33 ini begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Artinya apa? Perjanjian itu dibuat Tuhan, tidak lagi perjanjian timbal balik. Tapi perjanjian itu dibuat Allah sepihak. Dirinya sendiri satu arah saja. Jadi dia tidak lagi menuntut mereka. Dia bilang, aku akan. Nah itu sebabnya, di bawah perjanjian hukum Taurat, orang Israel dituntut sampai sesempurna mungkin. Satu iota pun tidak boleh. Ya, di dalam perjanjian hukum Taurat, yang datang ke telinga setiap manusia, you shall not. Kau harus. Tapi ketika perjanjian yang kedua, perjanjian oleh Roh Allah, maka yang mereka dengar hanya I will, I shall. Sepihak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena memang terbukti semua manusia, orang Israel khususnya, tidak sanggup melakukan hukum Taurat ini. Sampai kepada kita juga, sampai kepada kita. Maka Tuhan bilang begini, kalian pasti akan gagal. Kalian pasti akan jatuh. Kalian telah kehilangan kemuliaan. Maka aku yang akan melakukannya. Aku yang sempurna yang akan melakukannya dengan sempurna pula. Begitu. Benefitnya untuk kita benar banyak ya pendeta ya. Wah, banyak. Pasti ya. Ya bayangin, semuanya harusnya kita lakukan. Semuanya seharusnya kita tanggung, tapi ada yang menanggung. Berarti yang tadi bangsa Israel menantang Musa di Gunung Sinai, sebutkan perintahnya, itu mungkin bangsa Israel itu cerminan kita kali, itu suka menantang-nantang. Ya, jadi kita sebagai manusia itu pastilah adalah yang ingin dinilai atau dihargai atas dasar hasil perbuatan kita, benar ya? Jadi memang kita suka mengagung-agungkan perbuatan gitu ya, betul. Tapi memang di situ memang seperti tadi pendeta sampaikan di kitab yang tadi bahwa aku akan menaruh hukumku di dalam hati. Itu artinya sudah kentara di situ bahwa itu ada pelayanan roh di masa depan. Itu ya pendeta. Ya, memang itu yang Paulus katakan nanti dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Ya kan? Pelayanan kematian yaitu melalui 2 loh batu yang tertulis, ya kan? Tapi pelayanan kehidupan melalui roh yang diberikan. Oke. Kalau hidup di dalam roh, itu adalah seperti yang tadi pendeta bahas. Ya. Berarti kalau hidup di bawah hukum Taurat itu maksudnya jadi hidup dalam kedagingan apa bagaimana? Oh, tentu tidak. Hidup di dalam roh berarti roh yang mengerjakan. Roh yang sudah mendidik kita melakukan apa yang patut untuk kita lakukan. Ya. Nih contohnya Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia. Jadi roh itu kasih karunia Allah kan? Yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya kan? Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Jadi membangun. Kasih karunia membangun. Dan yang terakhir coba lihat. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa.
karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi, ketika seseorang hidup di bawah kasih karunia dan panjang sabar Allah, maka kasih karunia dan panjang sabar Allah itulah yang mengerjakan di dalam dirinya segala pergumulan hidupnya, segala apa yang dituntut dalam hidup ini. Nah, jadi percaya dulu bahwa Roh itu sanggup melakukannya. Jadi bukan dituntut kita langsung melakukannya. Enggak bisa. Kita nggak akan mampu melakukan yang benar sebelum kita percaya kepada yang benar. Sekali lagi, kita tidak akan mampu melakukan yang benar sebelum kita percaya kepada yang benar. Jadi percaya mendahului perbuatan dan tindakan. Percaya dulu ya, percaya dulu. Makanya saya sebut dengan right believing. Will lead you to right living. 2 Korintus 3:3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi, itu sebabnya iman Yesus Kristus yang dipakaikan kepada kita. Jadi bukan iman kita. Iman kita semua sudah gagal. Iman Abraham pun sudah gagal. Iman Yesus Kristus yang dipakaikan kepada kita. Ketaatan satu orang. Ketaatan satu orang. Itu mau menunjukkan bahwa ternyata satu pun manusia tidak sanggup melakukan. Bahkan seorang nabi di perjanjian lama. Pembawanya sendiri, Musa, terhukum oleh tuntutan hukum Taurat itu. Itu sudah jelas. Baik, Pendeta, ini mungkin saya juga mau bertanya juga. Apakah kalau misalkan seperti itu, Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat itu sendiri atau bagaimana? Kita ada yang bisa membatalkan hukum Taurat itu. Kecuali si pembuatnya sendiri. Karena hukum Taurat itu dari Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup manusia membatalkannya. Yang membatalkan hanya Yesus. Ya. Jadi ini, Yesus bukan hanya membatalkan hukum Taurat, tapi seluruh perjanjian lama. Tanakh Ibrani, Torah, Nebiim, dan Ketubim. Karena seluruh perjanjian itu menghantar kelahirannya sampai dia nanti mati. Jadi itu adalah lambang perwujudannya nanti di kayu salib. Makanya baca kita baik-baik ini. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Ingat ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Jadi seluruh penghakiman penghukuman nih, murka dan amarah Allah, puncaknya dituangkan kepada dia. Ya, hukum Taurat adalah ekspresi kemarahan dan murka Allah, penghakiman dan penghukumannya. Diberikan, dihancurkan tubuh darah dan daging Yesus. Kolose 2 ayat 14. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah ditiadakan. Tapi siapa yang meniadakan? Yesus Kristus. Hanya lewat kematiannya. Sekali lagi, ingat ya. Kematiannya Yoni. Iya. Kalau begitu sebelum kematian Yesus berlaku nggak hukum Taurat? Berlaku. Makanya dia bilang, jangan pikir aku datang
untuk meniadakan hukum Taurat. Karena dia masih hidup. Dia masih menjalankan. Aku tidak datang untuk meniadakannya, tapi menggenapinya. Kata menggenapi di situ plero. Kapan? Nanti di kayu salib. Nah setelah dia genapi, apa artinya? Ya berhenti sudah. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus, perhatikan ya, adalah kegenapan hukum Taurat. Tahu dari kata apa kegenapan hukum Taurat? Kegenapan. Apa fulfill mungkin? Bukan. Dari kata bahasa Yunani kuene telos. Apa itu? Telos itu it is finished. It is perfect. It's accomplished. Selesai. Ya kan? Finish. Perfect. Sempurna. Makanya Yesus teriaknya itu. Ya kan? Teleioi. It is finished. Sempurna sudah. Artinya apa? Hukum Taurat itu memang tidak sempurna. Dia sesuatu yang tidak sempurna. Kematian Yesus Kristuslah di kayu salib yang akan menyempurnakannya. Kalau dalam bahasa Inggris Roma 10 ayat 4 itu begini. For Christ is the end of law. The end of law. For righteousness to every man who believes. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Kata yang sama, telos. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi, kematian Kristus itu membuat hukum Taurat tidak berguna lagi. End of law gitu. Iya, tidak berguna. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekiranya ada Kebenaran. kebenaran. Memang gak ada. Tapi ini dalam konteks apa? Dalam konteks ketika Yesus telah mati. Jadi kalau sebelum mati masih berfungsi. Sebagai apa? Sebagai kendaraan untuk menghantar orang Israel kepada Sang Kasih Karunia. Ibrani 10 ayat 1. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Oke? Dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Itu dijelaskan. Karena itu dengan korban yang sama. Yang setiap tahun terus-menerus disempurnakan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Masih kata yang sama. Telos. Hukum Taurat tidak mungkin membuat sempurna. Hukum Taurat tidak mungkin menyelesaikan. Hukum Taurat tidak mungkin accomplish, finish, perfect. Mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Oke? Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai raya bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, yang sedang wujudnya ialah Kristus. Ibrani 9 dan 10 ini jelas. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nuraninya. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya, garis bawah ini, waktu pembaruan. Kapan itu? Kapan itu tibanya waktu pembaruan? Pelayanan roh kapan dinyatakan? Kayak Yesus dibangkitkan. 50 hari setelah Yesus dibangkitkan. Turunlah inaugurasi dari sorga. Ditetapkanlah roh menjadi produk dari kekristenan. Di hari Pentakosta, manifestasi roh ini menyanggupkan mereka untuk melakukan apa saja yang dikehendaki Allah. Yes. Pemberitaan Injil dengan mengucapkan perkataan-perkataan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Waktu Allah mengirim roh kudusnya kepada manusia, 3.000 orang diselamatkan, dibaptis. Sebaliknya, waktu Allah mengirim hukum Taurat, ya kan?
50 hari kemudian, apa yang terjadi? 3.000 orang mati karena harus minum lembu emas yang dicampur dengan batu torah. Jadi jumlahnya persis 3.000 ya? Bukan cuma itu, 50 hari kemudian. 50 hari. 50 hari setelah Musa pegang hukum Taurat, Ya. 3.000 orang mati. 50 hari setelah Yesus bangkit, setelah mereka menerima curahan Roh Kudus, setelah mereka menerima curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan. Itu perbandingan yang tajam. Sengaja kitab suci membuat komparasi itu. Kalau kita peka, kalau kita main dalam yang namanya tipologi, kita akan mengerti itu. Artinya Allah telah berpindah kekuasaannya dari Gunung Sinai Ke Gunung Sion. ke Gunung Sion. Ya, ya kan? Ini telah menjadi kutuk, tapi Gunung Sion telah menjadi berkat. Makanya terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ada 3 pribadi hebat di situ. Musa dan Elia. Musa, Elia. Tapi Allah bilang, dengarkan dia. Stop mendengarkan tanah Ibrani. Stop mendengarkan Torah. Stop mendengarkan Nebiim, Ketubim. Tapi dengarkanlah inkarnasiku sendiri. Begitu. Luar biasa, pemirsa. Oh iya, apabila saudara juga ingin bertanya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Manutun, ada kolom chat di media sosial kita. Saudara bisa tuliskan kalimat atau pertanyaan singkat bebas gitu ya, Pendeta ya. Dan juga saya mau sampaikan sedikit. Saya mau ambil kesimpulan, boleh Pendeta ya, tapi nanti Pendeta juga boleh menambahkan. Baik, dari pelajaran kelima di meditasi Alkitab kita di hari ini, yaitu murka dari kasih ilahi. Ini banyak sekali diceritakan kemurkaan Tuhan, baik dari kota Niniwe gitu ya. Bahkan di sini juga tidak sebutkan baik itu Sodom dan Gomora juga di bawah murka Tuhan, Pendeta. Namun sebenarnya saya mau ambil contoh saja. Sebenarnya dari semua hukum yang terutama itu sebenarnya adalah nomor 1, yaitu kita Markus mengatakan, Markus 12, hukum yang terutama ialah nomor 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Baru nomor 2, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu semua adalah kompilasi dari kitab para nabi. Artinya sebenarnya dari apa yang kita pelajari hari ini, tetap ada kasih Tuhan ya, Pendeta ya. Tetap ada kasih Tuhan di situ. Itu semua dari perjanjian lama, dan di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh para nabi, semuanya adalah nomor 1, kasih Tuhan Allahmu, dan nomor 2, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pendeta, ada tambahan untuk kesimpulan di meditasi Alkitab ini? Ya, saya hanya mau mengingatkan kita bahwa jangan pernah roh ketakutan oleh karena cawan murka dan amarah Allah, penghakiman dan penghukuman mendikte keberagaman kita. Karena agama yang semacam itu tentu bukan agama yang sejati. Dan dalam agama yang semacam itu tidak ada iman yang sejati. Dan di dalam iman yang semacam itu tidak ada penyembahan yang sejati. Sekali lagi bahwa saya mau katakan, Yohanes kekasih, dialah yang mengklaim dirinya, mengafirmasi dirinya sebagai orang yang dikasihi Allah. Dia juga punya banyak kekurangan, dia punya banyak kelemahan, tabiat yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, tapi dia tetap mengklaim dirinya sebagai the beloved of the Lord, orang yang dikasihi Allah. Dia tahu betapa powerfulnya, berkuasanya klaim ini. Kenapa? Karena membuat hatinya berbunga-bunga, dicintai dan disayangi Allah.
Itu sebabnya dia menulis 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi, kita harus mengklaim diri seperti itu. Kalau kita memang benar-benar percaya kepada Allah, kita harus percaya tentang kasih sayang dan panjang sabarnya. Maka itu akan mengerjakan hal tersulit apapun di dalam diri kita. Sekali lagi, sekalipun saudara membaca begitu banyaknya informasi tentang murka Allah, amarah Allah, penghakiman Allah, dan penghukuman Allah, jangan pernah fokus pada hal itu. Tapi fokuslah hanya kepada kasih sayang dan panjang sabarnya, maaf dan pengampunannya. Ibaratkan kalau kita menatap sekuntum mawar hari ini, terlihat jelas di mata kita kelopaknya yang indah sekaligus dengan durinya yang tajam. Tapi apa yang menjadi fokus kita? Kalau kita fokus kepada kelopaknya yang indah, maka hidup kita bahagia. Sepanjang hari itu akan menjadi hari berkat, penuh semangat dan kecerah-ceriaan. Tapi kalau kita menatap fokus pada durinya yang tajam, maka hidup kita penuh dengan kepedihan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa cemas dan kekhawatiran. Itulah yang dihasilkan setiap sama seperti yang dihasilkan oleh penghakiman, penghukuman, amarah dan murka Allah. Sekali lagi, Allah tidak menyelesaikan masalah di bumi ini dengan penghakiman, penghukuman, amarah dan murkanya yang dijatuhkan kepada anak-anak manusia. Sekalipun kepada orang-orang jahat, kepada setan dan kepada antikristus. Tapi dengar baik, Allah menjatuhkan penghakiman, penghukuman, amarah dan murkanya kepada dirinya sendiri melalui titisannya, darah dan daging Yesus Kristus. Itulah kabar baiknya. Itulah puncak dari Injil. Karena dengan matinya Yesus Kristus, maka itulah yang menjadi keselamatan kita. Itulah menjadi solusi dari segala persoalan terberat sekalipun di muka bumi ini. Itu yang menjadi kabar baik kita. Baik, terima kasih pendeta. Saya ingin merimain kembali, saudara pemirsa, apabila saudara tertarik ingin belajar Alkitab lebih lagi, ingin juga didoakan, atau juga ingin konseling, dan atau bahkan ingin dikunjungi oleh pendeta Manuntun, saudara bisa chat ke nomor WA yang sudah ada di tampilan layar saudara, gitu ya. Baik, kita akan tutup dan boleh pendeta tutup dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar kembali dari begitu hebatnya sesembahan kami. Allah kami mengenalnya melalui Yesus Kristus. Kau begitu mengasihi dan menyayangi kami. Bukan ketika kami melakukan perbuatan yang baik dan benar, tapi justru ketika kami masih terkungkung dan terikat di dalam dosa, Allah tetap mencintai, mengasihi kami. Panjang sabar-Mu lah yang telah membuat kami berubah dan berbenah, insaf dan sadar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak perlu fokus kepada penghakiman, penghukuman, amarah dan murka Allah. Karena itu tidak mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kami, kecuali hanya menghasilkan ketakutan. Dan kami tahu, ketakutan telah membuat ibadah kami tidak sejati, iman kami tidak murni. Tapi hari ini, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, oleh kasih sayang dan panjang sabarnya, kami dibangkitkan, hidup kami diubahkan. Kami menjadi lebih bernilai dan berkualitas. Maka kami hidup di dalam roh dan kasih sayang Allah. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Baik saudara, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.